Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ya, yaitu apa? Yaitu JIS yang dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan dan juga oleh para pendukungnya. Di sini dicoret oleh FIFA langsung. Nah, di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul FIFA coret JIS sebagai markas Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Gak bahaya tak? Ini betulan Pak Erick Thohir, FIFA langsung yang menentukan. Ini penting diluruskan agar pendukung Anies gak asal ngamuk. FIFA coret JIS sebagai markas Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Stadion ini jadi gantinya. Kemungkinan akan seperti pada waktu lalu ya, ketika stadion JIS di sini yaitu akan direnovasi. Di situ bahkan juga pendukung-pendukung Anies bahkan juga tidak terima kalau JIS di sini yang menurutnya adalah kualitas internasional standar FIFA tiba-tiba direnovasi oleh pemerintah atau lebih tepatnya di PSSI. Itu bahkan juga menimbulkan pro dan kontra. Tetapi akhirnya apa? Gara-gara direnovasi oleh pemerintah dan juga PSSI, akhirnya yaitu JIS akhirnya terdaftarlah sebagai venue pada pertandingan U17. Tetapi di sini FIFA yaitu mencoret JIS sebagai markas dari Timnas Indonesia U17. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Kok tiba-tiba FIFA coret JIS sebagai markas Timnas Indonesia U17? Dari Metro Suara, di sini berjudul FIFA coret JIS sebagai markas Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Stadion ini jadi gantinya. Di sini Jakarta International Stadium bakal menjadi tuan rumah Timnas Indonesia U17 di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November mendatang. FIFA dalam situs resminya mengatakan Indonesia bersama negara lain di grup A akan bertarung di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Sebelumnya PSSI mengatakan JIS akan jadi markas Timnas Indonesia selama turnamen tersebut. Timnas Indonesia U17 bergabung di grup A Piala Dunia U17 2023 pada undian di kantor FIFA Zurich, Swiss pada Jumat 15 September malam. Di grup A, Indonesia akan berhadapan dengan Ekuador, Maroko, dan juga Panama. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengantisipasi keputusan FIFA yang mencoret JIS tersebut. Usai pengundian pada Jumat malam, Erick mengatakan FIFA yang akan menentukan stadion jadi markas Indonesia. Itu nanti FIFA yang ngumumin, kata Erick di Jakarta Barat pada Jumat. Erick menjelaskan, belum diketahui Timnas U17 akan bermain di stadion mana pada ajang yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember itu adalah karena aspek komersial. Menurutnya, hingga kini, induk sepak bola terbesar di dunia tersebut masih berkoordinasi untuk nantinya menyodorkan formula terbaik agar gerakan kejuaraan dunia antar pesepak bola muda di Indonesia ini berjalan dengan sukses. Nah, dari sini juga saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika FIFA yaitu mencoret JIS sebagai markas Timnas Indonesia U17. Padahal pada waktu lalu itu JIS digadang-gadang sebagai markas Timnas Indonesia pada Piala Dunia U17 yang diselenggarakan pada November hingga Desember mendatang. Nah, di sini dari Mandor Kawat, waduh, nggak bisa beribadah kalau gitu. Aslinya JIS emang 80% dana penyelesaian dikucurkan dari pusat agar nggak jadi mangkrak akibat zaman pandemi melalui program ekonomi nasional PEN. Ada di berita informasi ini. Tugas Capres Anies membangun Jakarta menjadi kota dunia untuk kebanggaan Indonesia. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang lalu, Anies sudah memberikan warisan keteladanan buat generasi selanjutnya. Masa sih tidak ada kewajiban Anies yang sentimen? Selalu rasional gitu ya. Moga paham. Menurut saya masih ingat betul ya, pada waktu lalu Anies menyebut kalau cuma membangun Fir'aun saja juga bisa. Tetapi yang saya perhatikan di sini, ketika Anies Baswedan menjanjikan saat kampanye yang lalu dan setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta itu sangat-sangat melenceng sekali ya dari program-program atau janji-janji kampanyenya dulu. Ya seperti yang masih saya ingat, yaitu adalah program rumah DP 0% atau rumah DP 0 rupiah, dan bahkan juga program OKOC, stop reklamasi, dan bahkan juga masih banyak lagi, yaitu program naturalisasi. Itu dampaknya juga seperti apa. Bahkan yang terakhir sebelum Anies Baswedan lengser dari jabatannya, itu sumur resapan juga seperti apa, menyerap anggaran
tetapi juga tidak mengurangi dari dampak banjir DKI Jakarta. Dan bayangkan jalan-jalan di DKI Jakarta juga banyak yang berlobang gara-gara sumber resapan di situ. Jadi menurut saya yang paling relevan di sini adalah yaitu program-program pada saat dijanjikan pada waktu kampanye. Di situ menurut saya terrealisasi itu yang paling keren. Jadi bukan pembangunan-pembangunan di sini. Kalau pembangunan sih Presiden Joko Widodo juga sangat keren sekali. Mulai periode pertama sampai periode saat ini juga membangun terus, dan bahkan juga di DKI Jakarta. Kemungkinan di DKI Jakarta itu dari pembangunan pemerintahan pusat ya bisa jadi. Kalau nggak bisa dipakai untuk laga sepak bola, mendingan dialihfungsikan aja jadi pasar kek, jadi terminal kek, jadi apa kek, daripada dibiarin ada tapi nggak berfungsi. Mesti mboten sare, cebong betina senengnya kalau ada yang disikut. Kalau nggak seneng ya biar meluruk FIFA ke markasnya sana. Tahu alamatnya, Ane juga kagak tahu. Terus biye? Jis, jin, iblis setan. Pendukung Pak Anies fokus ke masalah yang lebih besar. Pulau Rempang dan Galang penduduknya diusir dengan dalih investasi. Kalau besar SP cebong dipermasalahin yang receh-receh. Ya memang seperti itu adanya ya. Jadi dari sini memang jis kebanggaan Anies Baswedan, ya memang apalagi yang dibanggakan selain JIS dan sirkuit Formula E. Menurut saya juga tidak ada. Bahkan juga pada waktu lalu itu sering banget lah JIS itu adalah stadion megah bertaraf internasional, bisa diselesaikan di era Anies Baswedan. Dan bahkan juga dari sirkuit Formula E juga selesai di tangan Anies Baswedan. Sangat dibangga-banggakan sekali. Tetapi kenyataannya apa? Ya, kenyataannya baru kali ini ya kemungkinan akan menjadi venue untuk Piala Dunia U17. Selebihnya pada waktu lalu itu hanya dijadikan tempat peribadatan ya. Terlebih pada waktu lalu yaitu ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dan lain sebagainya. Jadi di sini difungsikan benar-benar oleh Erick Thohir yaitu sebagai venue untuk pertandingan Piala Dunia U17. Ini sangat keren sekali lah. Ya gara-gara renovasi kemarin ya oleh pemerintah. Walaupun banyak penolakan, tetapi rumput di JIS utamanya yang bukan standar internasional juga langsung diganti sehingga bisa dijadikan venue untuk Piala Dunia U17 lah. Ya semoga sajalah Piala Dunia U17 besok yang terselenggara pada bulan November hingga Desember berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan semoga saja juga ya tidak ada kerusuhan lah. Itu yang membuat ngeri-ngeri sedap ya.